Selamat sore Bapak, Selamat sore. saya ingin sedikit bertanya, apa motivasi Bapak sebagai seorang pengacara? Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin kalau orang-orang mungkin motivasinya itu berbagai macam ya, beragam untuk menjadi atau mengambil profesi sebagai seorang pengacara. Ya. Jadi kalau saya sebagai memilih profesi ya, menjadi pilihan hidup saya sebagai seorang pengacara ya tentunya memiliki motivasi yang bagi saya adalah sebuah motivasi yang mulia ya. Jadi kenapa begitu? Jadi motivasi saya menjadi seorang pengacara itu adalah bagaimana saya bisa mendampingi klien ya, mendampingi orang-orang atau mendampingi masyarakat untuk mendapatkan haknya seperti itu. Kenapa begitu? Ya mungkin saya bisa flashback ke belakang sedikit ya. Jadi kalau kita sebagai seorang pengacara itu mendampingi klien ya tentunya jika klien kita itu dalam posisi benar ya seperti itu ya tentunya kita akan membela kebenaran yang dimiliki oleh klien kita itu ya seperti itu. Nah tetapi jika klien kita itu memiliki sedikit kebenaran ya, jadi saya pun juga tetap akan membela sebagai seorang pengacara. Ya, apa yang saya bela? Ya, sedikit kebenaran yang dia punya itu yang akan saya bela, seperti itu. Nah, terus kalau dilanjutkan pertanyaan kembali, bagaimana jika klien kita itu sama sekali tidak memiliki kebenaran? Ya, jadi posisinya dia salah. Ya, saya pun sebagai seorang pengacara akan tetap membelanya. Nah, terus apanya yang saya bela? Ya, yang saya bela adalah hak-haknya, gitu. Ya, walaupun dia tidak memiliki kebenaran, tetapi yang saya bela itu haknya. Jadi orang salah pun, ya, orang yang tidak memiliki sisi benar pun memiliki hak gitu. Ya, hak untuk apa? Hak untuk dibela, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap haknya. Ya, seperti itu. Sebagai contoh misalkan seorang pencuri seperti itu, ya, tentunya kita sepakat semua bahwa perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik ya tentunya itu sudah diatur di dalam pasal-pasal pidana ya 263 dan sebagainya seperti itu. Nah tetapi sebagai seorang pencuri dia tetap punya hak gitu ya tentunya hak sebagai misalkan apakah dia dalam taraf tersangka apa dia dalam tahap terdakwa atau dalam tahap terpidana ya sebagai kita kenal apakah dia hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk melakukan ibadah, hak untuk bertemu keluarganya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk makan, hak untuk mandi dan sebagainya. Ya tentunya hak-hak itulah yang akan kita minta ya kepada negara, kepada aparat dan tentunya hak-hak itu tetap harus diberikan dan tetap mendapatkan perlindungan. Seperti itu. Nah itulah fungsi kita sebagai seorang pengacara.